satu bentuk, salah satu nafkah itu dalam usaha keangkui melemes ate keangkui menapakkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun sebagian para asatid sesampai ulama jaki, para sepuh hadirin setuju dengan serta sebagian para anggota baik majelis taklim, majelis sholawat, komando sebagian para pengurus pun sesampai ulama jaki, juga yang tanpa sahih berhajar Abah Haji Samsul Arifin beserta sebagian keluarga sesampai ulama jaki. Alhamdulillah lakum dinin yang kita ajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatipun sehingga malam mangken malam Sabtu segala berpokda dan salat berhijrah yang berpokda dan salat. Setiap masuk bulan haji, bulan sekali mana bulan kadipok, ada ibadah wajib bagi umat Islam seluruh. Itu dari ibadah haji yang berdapat juga tertentu dan tidak boleh dilakukan di sembarang tempat karena tadi itu sebagian dari lakoni yang Mekah. Moga-moga pembangkit kula saat panjenengan sebagian para makin melalui dari kegiatan majelis taklim itu setiap situ pembagian serta kegiatan sehat mengukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal soleh, amal ibadah segera masuk Allah Subhanahu wa taala. Amal sebisanya kula panjenengan sebagian kepada Allah Subhanahu wa taala sebisanya berbagi dari bentuk Allah menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam moga-moga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para peserta sesampai dan yakin malam mungkin ketika mungkin malam Sabtu saya menjelang niat dari majelis taklim ketika keangkui melaksanakan ibadah sunnah nyerasih otak berziarah dekat para wali sepada 60 dewata wali pada 60 sesembahan baik mayoritas orang Jawa Hindu Buddha, tapi negara bisa ada wali sekarang tuntunan dan perjukan karintok yang mengislamkan para
itu dari mulai Pulau Jawa bagian timur mungkin kantos Debrek dan Pulau Bali. Maka Bali kadito kenal kalaban julukan Pulau Dewata. Dan Bali kadito ada kita kenal, kita konen kalian sebutan Wali Pitung. Kalau di Jawa Wali Songo, dari mulai Jawa Timur kantos Jawa Barat kadito ada 9 wali. Kalau ke timur, coba ke timur kadito petok wali. Pemanggian atau bapak namuan wali itu saya kenal kalaban wali itu nang Bali kadito ia oleh kalaban banyak petunjuk seian sarang orang asmana Habib Thayyib Zain Arifin Asegaf. Jadi beliau berarti seorang Habib yang marganya Asegaf. Habib kadito mengasuh sebuah jamiah manakib nyaman al-Zamali. Zamali ini ternyata singkatan Jawa, Madura, dan Bali. Bertempat nang kadito tempat kadito berarti bulan Muharram tahun 1412 Hijriah. Berapa tahun 1952 Masehi. Nah, Habib Gela dari Jamiah Kertok mendapatkan petunjuk saya sebut guru diperoleh secara berangsur-angsur lo sekaligus. Jadi macam wahyu Allah nurunakin dan kanjeng Nabi bisa lo langsung pas Quran sekaligus dan tapi berangsur ececer. Nah, petunjukkan itu ekornya melalui suara dan dalam bahasa Jawa. Di antaranya kadito napa monyina kadito wis kaparo nyoto ing palatah Bali iku kawanku dining pitu pira-pira wati cukup muji teno tidak artinya nang daerah Bali kadito ampun nyata kadito topui kenangin oleh petok wali. Coba sari petok wali tidak kadito pada situ tempat pucat-pucat cipoci jika berada atas tanah susut berdampingan sarang pura agung setempat kantor di atas air memelihara aja kan itu seorang pendeta disojak kuragu petunjuk gelak kadito. Tujuh bagian kepada keterangan langsung makam Bali sepetok gelak nikah. Pertama betok audia kadito nang provinsi Bali. Tapi gelak saya nerima pakunan kampung menyari gelak kadito saya ampun paring oneng sarang gelak saya nul saya makin dan nepe dalam betul setelah asalin sengaja ke saya sampai sampun kepada lokasi kadito saya maksud langsung menemui juru kuncinya si aja ke nyaman apa bapak mangku
kita wayan cantri semana gelak se hukum cinta. Jadi wayan cantri itu seorang pendeta. Mereka dari hukum cinta dari wali gelak itu. Menurut keterangannya pun Bapak Mangku Guru Gadito, ingin keterangan cek makam tersebut, makam cek maksudnya itu adalah makam Raden Amangkurat yang bergelar Pangeran Mas Sepuh kalaban gelar Islam Syekh Ahmad Hamdun Khairus Soleh. Beliau itu putrana Raja Mangwi ke-7 Joburda satu nama dari itu asal dari Belambangan Banyuwangi Jawa Timur. Di Bali Jawa Timur lain pulau ni Raja kan itu ibu kita nikah seorang muslimah, orang Islam bertoki kene bukan nikah didik kelaban lingkungan Islam saampun sepuluh dewasa Pangeran Mas Sepuh adanya dan ibuna mengenai siapa sebenarnya ayahnya dari Raden si putri ibu sampai Pangeran Sepuh kan itu ngomongin sepesera ayah sera bapak maka beliau nyon eti dan ibuna ke aku nyari ayah kelak ayah kandungnya bapak kantok kalau berniat mengabdikan diri. Jadi pondok sang bapak tidak bapak tidak bapak tibi bapak baik pondok pasca ke bapak maka kesimpuk gelap ni kata tak langsung pak napa kali tok rela tapi arasa gerak ada gelap kali tok akui melepas anak gelap Pangeran Mas Sepuh gelap tok Bali. Nah saampun darat kena isamu sedaja persiapan apa siap pagi termasuk kadang-kadang sebuah pusaka secara pagi keras dari asal pun dari kerajaan Mangwi. Namun saampun itu Pangeran Mas Sepuh apaki kerajaan bapak ayahnya orang sekolah kita itu Raja Mangwi maka terjadilah kesalahpahaman antara keduanya paksa anak bela salah paham karena apa? Karena ada saling pengertian maka Pangeran Mas Sepuh memutuskan untuk kembali ke Belambangan dan dalam perjalanan Sleman sampai ke pantai Seseh sewaktu Pangeran itu Mas Sepuh nyebrang nemoning katito serang sarang kerombolan orang asenjata bentuk kanal maka terjadilah pertempuran abongkar di antara kedua pihak katito bid atau karga itu perkelahian itu sampai pada korban. Akhir Pangeran Mas Sepuh itu mengeluarkan senjata pusaka si Arupa Agil Keris dan pemberian ibunya dari pemberian ibu gelap itu dan terjadilah peristiwa aneh ketika Pangeran Mas Sepuh mengeluarkan keris pusaka itu hancur ke atas mengacungkan ke atas keris itu yang ke atas itu kenapa menggunakan sekelompok orang itu menyerang beliau dan diam dan tak dapat menggerak selaksana sapon kita gelas sebagai menyerang Raden Ibu itu pasca kalau bisa kulit namun karena jiwa pemaaf Kadito sangat besar Pangeran Kadito maka oleh gelas penyerangan Raden Kadito maafkan seorang. Nah, sampun beberapa hari
sesuai kelaban kejadian sampun kejadian tadi tok pangeran sesepuh wafat berenang masa di Kemaki nang pantai sepuh desa Mangku kecamatan Mangkui Kabupaten Badung Provinsi Bali ben kenal kalaban keramat pantai sisi. Insyaallah nikah salah satu mungkin yang kita ziarahi makam keramat pantai sisi. Ternyata yang kita kenal bahwa Bali pulau dewata, pulau yang manusianya atau penduduknya ketika nyembah dewa, ternyata tidak bisa berwali. Dikasih pertama wali, makam wali kepitu sekatehe se nomor 2 wali pitu se nomor 2 kelaban temuan makam wali pitu se pertama juga evangki makam keramat se lain yang kita ditok makam keramat pemecutan Aswanaba Dewi Khadijah atau Ratu Ayu anak Agung Rai yang berada di jalan Batu Karu Pemecutan. Ini ke alamatnya makam Pangeran Sosrodiningrat dari Mataram, dari Jawa, berada di Ubung Denpasar. Menurut dari keterangan Bapak Kiai Haji Muhammad Ishak sebagai ketua agama di kampung Islam Kempuan Denpasar, menyatakan sejarah makam keramat Kadito atau makam keramat Pemecutan Dewi Khadijah dan makam Pangeran Sosrodiningrat Kadito saling berhubungan karena keduanya Kadito suami istri. Dalam cerita tertulis Dewi Khadijah yang kita tahu asma setelah berikrar masuk Islam, sedangkan nama aslinya adalah Ratu Ayu anak Agung Rai. Apa masuk Islam asma berat neka eobe nama Bali tetapi nama Islami Khadijah, Dewi Khadijah. Beliau adalah saudara muda, jadi adik dari Raja Pemecutan Joko III. Se bergelar Batara Sakti, situ betul seorang Sinopati Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram ini kecil bedanya. Si Asmana Kadito Pangeran Raden Sosrodiningrat melewati kekuasaan Kerajaan Pemecutan. Beliau ditangkap mungkin dari Kadito tanpa izin atau tanpa apa, tangkap karena ia sebagai mata-mata atau bersandi dari kerajaan seperti poso Kerajaan Pemecutan juga. Nanti maklum nih untuk Kadito kantor Kerajaan Pemecutan tepaan perang alaban salah situ kerajaan se berdenang Bali. Jadi tempat pentingnya tempat warga udah lebat tanpa pemenal maka langsung tetap tangkap Raden Sosrodiningrat belakang itu. Tapi sampun Yusuf Eurus ternyata mereka salah tangkap. Pangeran Sosrodiningrat Kadito seorang senopati Kerajaan Mataram setepaan berdaakin perjalanan da ampanan Lombok pulau lain nih Bali Lombok hingga lain pulau mengalami. Akhirnya Pangeran Sosrodiningrat mereka bersedia keakui abentok Kerajaan Pemecutan sekadimah perang kalaban mengalami kekalahan. Jadi Raden tidak nikah bersedia keakui bentok negara dan kekalahan peperangan sebelum Kadito. Nah imbalannya imbalannya pas penikah kalaban adik si Asmana Ratu Ayu anak Agung Rai
apabila kerajaan Pamojetan menang dari peperangan. Wah, hadiahnya luar biasa di buat zaman-zaman raja ini ke kerajaan. Mau hadiah ini ke pas betul-betul gelak dari sebuah perjuangan yang berat. Kita tona hadiahnya juga imbal pun jadi pas ratu kadito kebawa putri raja nak kadito kebawa hadiah kangkui menjadi pasangannya. Nah, sampun kerajaan Pamojetan kadito ngalami kemenangan dalam peperangan kadito sesuai kalaban janji raja, maka pangeran Sosro Diningrat dinikahkan kalaban adik Epon Ratu Ayu anak aku Rai Yasi Bali. Dan setelah masuk Islam maka akan ke asma kadito Dewi Khadijah. Insyaallah mungkin ada dari salah satu objek ziarah kadito yang akan dikunjungi oleh majelis taklim kadito. Para hadirin, para muslimin secara pada kula mujahin dari seteja apa saya tadi elakona elaksana akin aku panjenengan seteja kadito minangka salah satu bentuk, salah satu napa kadito dalam usaha kaangkui melemes ate, kaangkui napa kadito ate nikah tidak keras, ate kadito tidak kasar, kalaban napa kadito mengunjungi menziarahi para waliullah siapun banyak berjuang dalam negara kula panjenengan seteja kadito dalam utamana seapota Islam, seapota penduduk seasal kula kadito agamana Buddha, Hindu, agama-agama selain, bahkan kadito berdasarkan agama mungkin berdasarkan berapoi dan agama-agama selain. Maka tentu dalam bayangan kita kenapa beratnya tantangan gelak kadito, tapi karena gelak kadito sebenarnya keangkui mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, setuju gelak si gelak negatif diterima karena apa kuning bahwa gelak dari seteja panapa seelah mereka Allah pada abades luar biasa, abades dari jasa dari amal seekalakoh nantinya kadito akan yang berlisen se luar biasa tak bisa dibandingin kalahkan kenapa sih kita miliki tentunya kadito. Para hadirin, para mustajah sesama dan kula mujahin. Nah, kula panjenengan sedaja sebagai umat Islam berkat dari perjuangan para pejuang baik dari kula melalui kerajaan-kerajaan ataupun dari lembaga-lembaga lain dari pondok mungkin didapat ada pondok secara terakhir, tapi paguyuban kadito ampun beda. Sebab wali songo dan para wali-wali selain dan wali songo kadito mulai pada pondok ampun mulai pada di kadito memerangi dari kemusyrikan dari masyarakat sebadan Indonesia Madura kadito sebelah sesembahannya nampak norakin karena warisan-warisan dari sopo kadito, maka tentunya kadito persembahannya adalah kelakuan syirik, kelakuan musyrik, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Jawa kita kenal kelakuan wali songonya mengislamkan Pulau Jawa. Tadi di Bali juga ada wali itu yang tercatat dalam sejarahnya kadito yang mengislamkan orang Bali. Jadi sebagai sejarah makam keramat Pamojetan Dewi Khadijah kadito bermakam Pangeran Sosro Diningrat yang kita saling berhubungan karena dua beliau kadito minangka suami istri laki bini
ini dalam cerita tulis Dewi Khadijah kadito gelar berikrar masuk Islam, sedangkan nama aslinya kadito Ratu Ayu Anak Agung Rai itu asli Bali. Seampun masuk Islam maka Auba asmana kadito Dewi Khadijah. Beliau Dewi Khadijah otaka Ratu Ayu Anak Agung Rai itu minangka beliau kadito minangka tretan otaka adik dari Raja Pemecatan Cokro Cokro Tiga adik sekretan gitu dari Raja Kidul kanto si Agelar Batara Sakti situ betul kanto berdoa Sinopati Kerajaan Mataram Islam. Si Asman itu Pangeran Raden Sosodiningrat lebat kekuatan itu dalam kekuasaan kerajaan Pemecatan beliau itakam karena ia pun sebagai mata-mata, jadi mungkin bahwa kita ilmu kerajaan ini mereka betul-betul dalam setiap gerak orang asing misalkan itu tak lepas dari pengawasan itu langsung ditangkap dan dituduh mata-mata atau bertrik sandi dari kerajaan yang menjadi musuh kerajaan Pemecatan gelap. Maklum bentukan itu kerajaan Pemecatan tapang perang karena pemusuhan salah situ kerajaan Sebeda nang Bali. Jadi setiap orang datang orang asing maka tidak lepas dari pengawasannya. Ketika ditangkap maka ditahan. Momentan tak bisa jelasakin bisa dibunuh dan akhirnya. Tapi seampun Yusuf ternyata mereka kadito salah tangkap Pangeran Sosrodiningrat kadito seorang Sinopati Kerajaan Mataram sekepakan Hakim perjalanan de Ampangan Lombok. Akhirnya Pangeran Sosrodiningrat kadito mereka bersedia mengakui bentuk kerajaan Pemecatan depan perang mengalami kekalahan. Nah sebagai imbalan beliau akan dinikahkan dengan adiknya dengan tretan semoga di adik nikah seasmana Ratu Ayu Anak Agung Rai. Apabila kerajaan Pemecatan menang detik maupun hadiah nikah pun ia terakhir detik kakek menang bahasa orang detik kakek menang di engkau persenan. Nah persenan aja wow persenan aja kebetulan tangale detik begitu kakek kakek nikah di kakek pon sama kertanggal aja. Para hadirin para peserta sesana dan pulau Jatin kira segitu lanjutannya makin saksikan langsung kita ke Bali. Kadimah Ratu Ayu, Kadimah Raden Nikah bisa kita makin nanti bisa terkecil pun jangan kita cerita. Insya Allah tidak akan berbeda sebetulnya sudah buku Kadimah. Sekarang itu para hadirin para peserta moga-moga dan kenapa sekolah saya sampai yakin itu setiap situ kenapa ada pula pancenan saja semakin kuat dalam agama kita. Karena Syekh Kadimah yang terkenal pulau, saya kenal pulau Dewata, banyak dewa-dewa negara itu ternyata juga bisa banyak pejuang-pejuang Islam, raja dan ratu siapapun Islam berjuang ke pulau Dewata, pulau Bali. Moga-moga pulau panjenengan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun peperangan kita tidak sama dengan para raja dan para wali dahulu, tapi juga kita tidak kalah beratnya, berat juga, tapi tidak akui senjata. Karena apa? Perang kita melawan hawa nafsu semakin kadima semakin hari semakin bertambah untuk menggoyang keimanan pula panjenengan saja, tak akui merusak iman pula panjenengan saja.
gon kadito benegan hanya ajaga kula panjenengan tapi juga anak foto kula panjenengan sedaja sekutu ijaga terhindar dari sedaja apa-apa bisa detik rusak ada anak foto kula panjenengan sedaja rusak iman rusak kepercayaan dari Allah sehingga jauh dari agama jauh dari agama maka jauh dalam amaliyah Islami. Moga-moga kalahan badan kegiatan majelis taklim kadito secara istiqomah laksanakan pada malam Sabtu seminggu sekalian. Moga-moga tersitung peringatan dari kula panjenengan sedaja sehingga abah kadito selalu ajaga dalam sedaja gangguan baik secara langsung kula panjenengan sedaja kanggo merosak iman kula panjenengan sedaja lapong-lapong keluarga anak bini kula panjenengan sedaja. Sekali lagi moga-moga manfaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan sekali akhir permotor hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.